Jam karet, waktu Indonesia bagian nanti. Di tengah peradaban dunia yang bergerak cepat, ada satu hal yang tetap konsisten menjadi warisan budaya, tak tertulis di negeri ini, jam karet. Iya, budaya datang terlambat. Budaya yang entah sejak kapan begitu mengakar dalam denyut kehidupan sosial masyarakat Indonesia. Ironisnya, meski sering dicela, budaya ini tetap lestari. Bahkan, semakin hari, ia justru dipertahankan seolah bagian dari identitas nasional yang sah, selevel batik dan angklung. Coba tanya pada siapa saja yang pernah mengatur rapat, seminar, acara nikahan, atau bahkan janji temu sederhana di kafe. Mulai jam 10 ya, kata undangan atau cetwa. Tapi semua tahu, itu artinya acara baru mungkin dimulai jam 10.30, atau jika Tuhan mengizinkan, jam 11. Yang lebih ajaib, jika ada yang datang tepat waktu, ia justru tampak seperti orang aneh, duduk sendiri, memeriksa jam tangan, dan mengulang-ulang dalam hati, kenapa aku percaya mereka akan tepat waktu? Kita hidup dalam realitas paralel waktu. Ada waktu resmi, dan ada waktu Indonesia. Di ruang-ruang birokrasi, keterlambatan sering dikamuflase dengan rapat mendadak. Di sekolah, upacara bisa molor menunggu kepala sekolah yang belum datang. Di pesta pernikahan, para tamu undangan datang 1 jam setelah resepsi dijadwalkan dimulai, dan semua baik-baik saja. Bahkan calon pengantin pun tidak panik. Seakan-akan, waktu hanyalah saran, bukan aturan. Ironisnya, budaya jam karet tidak hanya melonggarkan waktu, tapi juga mencerminkan sikap terhadap komitmen, penghargaan terhadap orang lain, bahkan etos kerja. Ketika keterlambatan menjadi norma, ketepatan justru dianggap tidak fleksibel, kaku, atau bahkan nggak asik. Seakan-akan disiplin waktu adalah nilai asing yang harus dinasionalisasi terlebih dahulu sebelum diterapkan. Padahal, bangsa ini tidak kekurangan pepatah bijak tentang waktu, dari waktu adalah uang, hingga rajin pangkal pandai. Sayangnya, semua itu hanya jadi kutipan manis di buku pelajaran, bukan kebiasaan di dunia nyata. Budaya jam karet juga punya efek sistemik. Ia menciptakan efek domino keterlambatan, satu orang terlambat, yang lain menyesuaikan, hingga seluruh sistem menjadi lamban. Dalam dunia profesional, hal ini berdampak besar pada efisiensi, produktivitas, dan kredibilitas. Seringkali, proyek gagal bukan karena kurangnya kemampuan, tapi karena terlalu sering berkata, tenang, masih bisa dikejar kok, meskipun sudah lewat tenggat waktu berminggu-minggu. Lucunya, saat berada di luar negeri, banyak dari kita tiba-tiba bisa berubah menjadi makhluk yang tepat waktu. Kita bisa menyesuaikan jadwal kereta, antre rapi, dan datang 10 menit sebelum meeting dimulai. Tapi saat kembali ke tanah air, semua disiplin itu seperti ditinggal di imigrasi. Seolah-olah jam kita juga ikut jet lag dan menyesuaikan diri kembali menjadi jam karet. Mungkin sudah saatnya kita berhenti mentoleransi ironi ini sebagai hal yang lumrah, dan mulai mengakui, budaya jam karet bukanlah kekhasan, tapi kelemahan. Ia bukan warisan budaya yang membanggakan, tapi kebiasaan yang menggerogoti kepercayaan. Karena bangsa yang besar, sejatinya, bukan hanya karena sejarahnya, tapi juga karena kemampuannya menghargai waktu, milik sendiri dan milik orang lain. Sampai saat itu tiba, jangan heran kalau rapat, jam 10, tetap dimulai setengah 11. Karena ya begitulah, kita hidup di negara di mana jam bisa melar, tapi alasan keterlambatan selalu tetap sama, macet, hujan, lupa, atau jalanan diblokir acara kawinan.